menang ya, Ya. menang. Saya ingat waktu Anies diwawancara media Australia, Ya. kan ditanyakan oleh wartawannya soal Anda 2017 kan mempraktekkan politik agama yang membelah masyarakat. Ya. Ya, jawaban Anies juga secara implisit ya sepertinya ya itu bukan sesuatu yang salah karena masing-masing calon didukung oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Iya. Nah, jadi bisa saja Pak, bisa saja ketika dikonstetasi pertarungan nanti, ketika melihat faktor lain kurang kuat, ini bisa dipakai, bisa digoreng. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publikans, dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Iskandar Sitompul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu Nama Budaya, salam kebajikan, Horas. Kita ketemu lagi, masih bicara tentang pemilu 2024, mencari presiden yang terbaik. Namun dalam kesempatan ini, saya ingin membedah sedikit tentang politik identitas. Karena kita mengetahui pada saat 2017 kalau saya tidak salah itu pemilihan gubernur DKI, begitu maraknya politik identitas yang membuat kita bersaudara, berteman, itu bukan suka menjadi perselisihan. Nah, kenapa kita bahas di sini? Di sini ada kontestan atau yang ikut, salah satunya adalah dari Bapak Anies yang saat itu pada saat pemilihan gubernur DKI pendukungnya memainkan politik identitas, dan ini sudah tercatat, bukan hoax, bukan apapun, ini sudah tercatat. Tentunya saya akan mengundang kembali, saya punya sahabat Bung Klau akan membicarakan politik identitas. Apa kabar Bung Klau? Kabar baik, Pak. Sukses ya. Sama-sama Pak. Kita ketemu lagi sekali lagi nih. Terima kasih sudah mengundang saya. Bung, aku lihat begini Bung, kan Bung juga dari media. Saya juga dulu banyak diundang media. Tentunya tahun 2017 ada kejadian yang sangat kalau menurut saya memilukan. Pada saat pemilihan gubernur DKI itu Pak Anies dengan Pak Ahok. Nah, di situ kental sekali istilahnya itu identitas. Di mana minoritas dengan mayoritas, waduh itu abu harame. Bahkan suku, agama, ras juga dibawa di situ. Bahkan lagi yang paling membuat kita terenyuh, sesama agama juga. Sampai ada tulisan di situ di mana-mana, kalau kalian nggak memilih ini, kalian tidak dimandikan lah, tidak diapain semuanya itu. Nah, menurut Bung Klau, di sini kan pesertanya nanti ada satu Pak Anies, di mana didukung oleh partai yang dulu juga, partai pada saat 2017 pemilihan gubernur DKI, ada di situ PKS, mungkin zaman di situ ada FPI, ada semuanya dulu di situ. Menurut Bung Klau, apakah ini akan kejadian lagi nanti di tahun 2024? Menurut kacamata dari Bung Klau, politik identitas ini. Kenapa? Saya tambahkan sedikit. Salah satu pendukungnya juga nanti ada Partai Umat. Di situ ketuanya Pak Amin Rais. Sudah menyampaikan kami adalah partai identitas. Cuman kadang-kadang suka diplesetkan bahwa kami, identitas kami maksudnya sesuai dengan keyakinan kami. Padahal di undang-undang mengatakan itu tidak boleh. Gimana menurut Bung Klau? Pak, makasih Pak Is ya. Ya. Kalau kita ingat kembali, flashback kembali 2017 ya, itu memang polarisasinya sangat tajam. Ya. Itu kita di media, kita ke lapangan tuh, waduh, antara tetangga, bahkan bersaudara sendiri juga. Betul Bung. Wah, itu saya bahkan di 2019 kan terulang lagi di Pilpres ya, terulang ya. Nah, itu ya kita berharap ya politik identitas
politisasi agama itu tidak terulang lagi di 2024 ya, karena itu kan sangat-sangat merugikan, Pak. Ya. Itu harapan kita ya, Pak ya. Iya, harapan kita. Ya. Ya, saya kira mayoritas masyarakat kita kan menghendaki Ya. jangan lagi menggunakan agama Ya. sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Ya. Masyarakat menghendaki politik meritokrasi, Pak Is. Iya, betul. Ya, yang diutamakan adalah kinerja, Pak, program, Pak. Ya. Nah, tapi yang Pak Is sampaikan tadi, ini kan masih ada PKS, Ya. masih ada Partai Umat, walaupun kan tidak di DPR ya, mungkin Ya. jumlahnya nggak banyak ya. Betul. Tapi ya kembali kepada kawan-kawan di koalisi perubahan ya, kita lihat sekarang kan ada PKS, Nasdem, Demokrat di situ. Iya. Yang mau bergabung dalam koalisi perubahan ya. Ya. Ya pertanyaannya apakah mereka masih akan mau mempraktekkan politik identitas? Ya. Ya bisa ya, bisa tidak. Ya. Nah, ada anggapan bahwa Anies kalau jadi capres nanti, sekarang kan masih bakal Pak kan, Bakal, karena ya. koalisi kan belum terbentuk. Betul. Kalau sudah jadi capres, Ya. bisa saja dia menggunakan politik identitas. Karena itu salah satunya cara yang efektif untuk bisa menang. Mendongkrak ya. untuk mendongkrak. Untuk menang ya. Ya. Menang. Saya ingat waktu Anies diwawancara media Australia, Ya. kan ditanyakan oleh Ya. wartawannya soal Anda 2017 kan mempraktekkan politik agama yang membelah masyarakat. Ya. Ya, jawaban Anies juga secara implisit ya sepertinya ya itu bukan sesuatu yang salah karena masing-masing calon didukung oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Iya. Nah, jadi bisa saja Pak, bisa saja ketika dikonstetasi pertarungan nanti, ketika melihat faktor lain kurang kuat, ini bisa dipakai, bisa digoreng. Ya, apalagi mungkin peluang itu ada ya. Peluang itu ada, Peluang bisa. itu ada ya. Bahkan dalam banyak kesempatan kita lihat kan pendukung-pendukung Pak Anies juga mencoba mau replikasi fenomena 2017 itu ke 2024 nanti. 24 tadi. Sehingga ada wacana Anies Sandi kembali. Oh, begitu ya. Anies Sandi supaya bisa mengulangi kemenangan di 2017. Tapi kalau kita lihat potret begini gimana Bung Klaus? Ya. Oke lah kalau itu dimainkan lagi. Kan kita udah lihat banyak statement-statement akan dimainkan. Namun kalau kita membandingkan, kan kalau DKI itu penduduknya kan hanya berapa lah? Paling katakanlah 10 juta. 4%, 4,2% dari total pemilih. Oke, berarti dia kan hanya berapa persen kan? 4,2 Pak. 4,2%, Iya, padahal kan kecil. relatif kecil. Nah, itu hanya berlaku di DKI. Apakah politik identitas ini kalau dari terawangan atau kekeran Bung Klau, mampukah dimainkan di pulau-pulau lain? Kalau saya lihat, bukan pulau, provinsi-provinsi lain. Mungkin ya, yang kita lihat mungkin Jawa Barat, mungkin Sumatera Barat. Gimana pandangan Bung Klau? Bisa saja Pak Is. Nah, kalau kita berkaca pada Pilpres 2019, itu kan juga dimainkan politik identitas ya. Iya. Itu juga cukup efektif kan, kita juga terbelah cukup tajam tuh. Iya. Cukup tajam, walaupun secara nasional kan Pak Prabowo kalah. Kalah. Secara nasional kan kalah. Jadi, ya. Kalaupun ini dimainkan lagi, saya tetap punya keyakinan bahwa itu tidak akan menang secara mayoritas. Karena mayoritas masyarakat kita ini kan punya komitmen yang kuat pada Pancasila dan NKRI. Ya. Jadi, mungkin hanya laku di yang seperti Pak Is tadi sampaikan. Ya. DKI mungkin Banten, atau Banten, di ya, Jawa Barat, atau NTB, atau Sumatera Barat. Ya. Nah, tapi dia tidak bisa mewakili secara nasional. Nah, terutama basis kubu nasionalis itu kan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Timur. Dan pulau-pulau yang pulau-pulau lain, provinsi lain ya. Lain, Jadi kan banyak pakar survei yang mengatakan bahwa kalau mau menang Pilpres, kuasai 3 provinsi besar.
Iya. Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Jawa Tengah. Tengah. Iya. Nah, kalau kita lihat penguasaan suara di kantong-kantong ini, Ya. itu kalangan nasionalis kan menguasai di Jawa Tengah, Jawa Timur. Iya, betul. Sementara Islam konservatif kan di Jawa Barat. Ya. Jadi kalau kita menghitung secara presentasi, masih sulit mereka yang menggunakan politik identitas untuk menang. Jadi Bung Klau yakin? Saya yakin masih. Yakin, susah ya? Susah untuk menang, tapi kita sudah terlanjur terpecah, Pak Is. Jadi kalaupun nanti kalangan nasionalis menang, ya. Tapi kita sudah terpecah, Pak Is. Sudah terbelah secara tajam. Ya. Dulu kan cebong kadrun atau kampret. Ini nanti apa cebong siapa lagi nih, kita nggak tahu nih. Istilah baru lagi ya. Jadi tapi di undang-undang ini saya mau coba mengupaskan. Saya kepingin itu sesuatu sesuai dengan aturan gitu. Kalau saya nggak salah ini saya bacakan nih Undang-Undang Pemilu ya 7 tahun 2017 pasal 280 ayat 1. Peserta dan tim kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan atau calon peserta. Nah itu gimana menurut Bung Klau? Berarti kan nggak boleh harusnya Bung Klau. Gimana ini? Harusnya nggak boleh, Pak. Ya. Tapi ya faktanya begitu, Pak. Faktanya ya. Faktanya begitu, Pak. Atau mungkin KPU kita kurang berani atau gimana, Bung Klau? Kan gini, kalau kita lihat mereka ini kan apa ya kekuatannya begitu masif ya di Jakarta kemarin 2017 waktu gubernur. Padahal kan itu ada inilah kan kayak ada KPU-nya kan kayak begitu. Nah, sebenarnya undang-undang ini bisa dong dimainkan. Kenapa nggak berani? Apa ketakutan atau KPU-nya nggak berani atau gimana, Bung Klau? Pendapat Bung Klau tentang kepanitiaan ini kan dia udah diberikan mandat ini undang-undang loh, kerjakan undang-undang. Karena mungkin lembaga-lembaga sini kan juga takut untuk berhadapan secara frontal dengan masyarakat ya. Apalagi menyangkut agama ini kan sangat sensitif, Pak Is. Sangat sensitif. Itu kan sesama agama kan bisa saling ini haram, ini halal. Jadi agak susah ketika masuk ke wilayah agama itu kan sudah sangat fanatik ya, Pak ya. Itu agak susah, Pak. Menurut saya pendekatannya tidak bisa lagi pendekatan formal. Itu sudah pendekatan persuasif dari tokoh-tokoh agama. Nah, itu sangat penting. Jadi ini memang tanggung jawab moral tokoh-tokoh agama untuk menyadarkan para fans, para pendukungnya untuk itu. Iya. Bahkan di sini juga kalau saya bacakan lagi ada undang-undang informasi ini. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronika. Juga melarang penyebaran informasi menimbulkan rasa kebencian. Jadi di media sosial itu nggak boleh berarti, kamu ini, kamu itu, kamu nggak boleh sebenarnya. Tapi tetap aja, tidak bisa di stop. Mungkin coba kita agak menyenggol sedikit. Tadi kan dikatakan kalau udah masalah agama, agak-agak sensitif. Nah ini masalah informasi. Harusnya ada dong petugas penegak ini untuk berani untuk melarang-larang seperti ini, Bu. Mulai dari sekarang. Sekarang kan udah mulai muncul tuh kalau kita baca di media. Woi, jangan pilih ini, woi, jangan pilih itu. Sebenarnya sudah mulai ditangkap harusnya ya, Bung Klau. Gimana menurut Bung Klau? Itu kan ada undang-undang ITE kan, Pak ya. Iya, betul. Sepanjang mengandung unsur untuk dilaporkan ke polisi, dihukum kan bisa saja, Pak. Betul. Nah, tapi kan pelapornya nggak ada. Pelapornya nggak ada. Bahkan Pak Ganjar sendiri pun ketika selalu disinggung dengan urusan misalkan video ya. Video. Itu kan mestinya kan beliau melapor kan. Tapi beliau tidak merasa perlu untuk melapor. Kan terakhir kan beliau ada foto sama Miyabi tuh. Foto yang di cropping, itu Miyabi. Itu kan harusnya kan beliau melapor. Tapi saya nonton di salah satu acara televisi swasta, Pak Ganjar bilang ya saya tidak merasa perlu saat ini untuk melapor. Karena publik percaya bahwa itu tidak benar. Itu tidak benar. Karena begitu saya melapor kan bisa aja 1000. Kalau ada satu hari 1000 Pak Is, yang bikin foto-foto itu harus lapor 1000 orang. Jadi memang agak sulit tuh Pak Is. Agak susah. Itu memang menurut saya sih terlalu banyak. Tapi itu kan bisa mengakibatkan kita nanti cemar nama baik kita, elektabilitas kita menurun,
kepercayaan dan sebagainya, itu kan harusnya mungkin perlu dicoba sekali Perlu dicoba dilaporkan, ya. tim, saya kira di setiap capres itu sudah ada tim hukumnya yang Iya, iya. mungkin mereka akan melihat mana yang perlu dilaporkan, mana yang tidak ya. Iya. Mungkin isu-isu yang sangat sensitif ya baru dilaporkan. Tapi kalau yang sekedar jangan memilih si A karena begini, si B karena ini, mungkin masih dalam batas yang bisa toleransi Pak ya. Masih toleransi. Oke. Sepanjang tidak menyangkut fitnah, Iya, pencemaran nama baik, iya, yang bisa menurunkan elektabilitas, iya, hasutan hoax misalkan itu ya. iya. Tapi kalau hanya sifatnya jangan memilih si A karena ini, si B karena ini ya. Menurut saya sih, kalau kita lihat baca di media sosial, komen-komen itu sadis Pak. Sadis, Bang. Sadis itu. Sadis. Tapi kalau tiap hari Pak Ganjar atau Pak Prabowo, Pak Anies lapor ke polisi, polisi juga kan begitu banyak laporan. Polisinya bingung juga Polisi kali bingung ya. aja, terlalu banyak Pak. Jadi Iya, iya. memang akan kembali ke masyarakat sendiri. Apakah masyarakat mau percaya atau tidak? Iya, iya. Ketika Ganjar foto peluk sama ciuman sama Miyabi, Iya. itu kan publik kan pasti tidak percaya. Iya, Nah, tanpa Pak Ganjar lapor ke polisi pun pasti orang yang kritis, yang cerdas, ini nggak mungkin nih. iya. Karena orang tahu kualitas moral Pak Ganjar. Iya, iya, Iya. iya. Betul. Tanpa itu orang nggak percaya gitu. Iya, betul, betul. Jadi kita juga jangan terlalu sensitif juga Ya, ya. paranoid ya. Paranoid Iya. ya, jangan terlalu paranoid. Betul, betul. Jadi kalau kedepannya ini dilaksanakan juga identitas ini, tentunya masyarakat kita harusnya sudah berani mengatakan yang benar atau mengikuti yang benar ya, Bung Klau ya, karena pengalaman 2017 itu kan sangat jelek ya. Mudah-mudahan jangan dibawa-bawa lagi lah. Walaupun tadi hanya 4%, tapi kan itu mempengaruhi juga ya, Bung Klau ya. Mempengaruhi Pak. Ya. Karena ini kan kita bicara DKI, tapi ketika dibawa ke level nasional, kesadaran agamanya dibangun bahwa lawan ini adalah misalkan kafir. Ya. Ini kan juga bisa membangun kesadaran Iya. kolektif bahwa wah ini kita jangan pilih nih karena kafir nih. Iya, iya. Itu juga bisa membelah orang secara tajam. Ya. Walaupun secara nasional jumlah kan DKI hanya 4,2. Tapi isme, fanatisme itu bisa dibangun Pak. Iya, iya. Jadi apa yang terjadi di level DKI itu bisa ditransfer ke provinsi-provinsi lain. Ya. Di mana ketika banyak masyarakatnya yang masih sangat kuat, sangat fanatik dengan agama. Ya, begitu Gitu. dia Ya. begitu dia baca, wah ini dia langsung Ya. ikut-ikutan semua kali Ya. ya. Ikut-ikutan semua yang Jadi- tadinya dia tidak terpengaruh harusnya. Ya, kalau menurut saya sih, kalau misalkan menggunakan agama dalam memilih pemimpin, menurut saya ya harus Pak. Iya. Dalam pengertian gini Pak, ya pemimpin yang kita pilih ya pemimpin yang soleh, Iya, betul. yang betul. taat beribadah, Ya. yang tidak korupsi. Jadi pemimpin yang jadi panutan dalam hal menerapkan nilai-nilai agama. Iya, iya. Jadi agama Hindu, Kristen, Katolik, atau Muslim pun ya rujukannya gitu. Ya. Jadi, kita pilih dia karena dia soleh, dia taat beragama gitu. Tapi jangan tidak memilih seseorang karena kita melabel orang itu, orang ini kafir, orang ini murtad. Iya, Kita tidak boleh pilih. Ya. Karena yang berhak menilai ini kan Tuhan nih. Ini kan Tuhan nih. Orang ini pemimpin ini, misalkan Pak Prabowo, Pak Ganjar ini penuh dosa nih. Iya. Kita jangan pilih. Pak Anies paling suci. Kan Iya. yang memberi label itu kan harusnya kan Tuhan nih. Iya, betul. Tingkat keimanan seseorang kan hanya Tuhan yang tahu. Ya, jangan tokoh-tokoh agama ataupun para apa istilahnya itu ya, para Alim ulama. para apalah pokoknya yang dihormatin, mempengaruhi seperti tadi itu. Karena kan kadang-kadang di kepercayaan ini kita kan patuh dan taat kepada, katakanlah misalnya kalau kepada pendeta, kepada ustadz atau kepada mubalik apapun itu, biasanya kalau mereka itu sudah terpengaruhi tentang identitas, kita akan ikut begitu. Nah, ini harapan kita ini, mereka juga harusnya mencerdaskan semuanya, jangan sampai mempengaruhi. Betul. Karena dulu yang tahun 2017 kan itu dipengaruhi. Awas lo kalau nggak milih dia,
itu dia begini, awas lu, Betul. awas lu gitu kan. Waduh, bahkan sampai bermusuhan ya, suami istri bermusuhan. Betul Pak, iya iya. Saudara-saudara bermusuhan semuanya itu. Ini kita kan paternalistik kan kulturnya, Paternalistik, jadi betul. sangat taat pada alim ulama. Jadi, Betul, betul. benar yang Pak Is sampaikan. Jadi Iya. peran dari alim ulama ini sangat penting Pak. Ya, tokoh-tokoh Ya, masyarakat, tokoh-tokoh tokoh masyarakat, adat semua ya iya, Pak ya. iya. Oke Pak. Jadi agama ya panduan moral, benar. Panduan Saya moral. setuju kalau agama itu panduan moral, kita memilih pemimpin. Iya, Ya, tapi jangan agama kita pakai untuk menghakimi yang lain nih. iya, iya betul. Yang lain tidak layak karena dia Iya. kurang suci, Oke. dia banyak dosa. Itu juga Ah, kita jangan inilah ya. ya. Jangan menghukum orang lah Menghukum orang, begitu ya, iya, menghukum betul, orang. Pak. Biarkanlah semua itu, mau dia itu agamanya Islam, mau dia Kristen, Iya. mau dia suku Jawa, suku ini, kita nggak usah mengatakan ini jelek dan lain sebagainya. Begitu kira-kira. Betul, Bung Klau, ya? betul ya. Sebelum kita tutup Bung Klau, apa pesan Bung Klau kepada masyarakat nanti? Tadi kan kita udah bahas Iya. masalah identitas. Mungkin pesan-pesan Bung Klau supaya jangan kejadian lagi 2017 tentang pemilihan gubernur diangkat menjadi pemilihan di nasional ini. Gimana menurut Bung Klau? Ya, pesan saya memilih pemimpin jangan menggunakan politik identitas. Jangan tuh. Ya, Oke. jadi jangan menilai orang dari tingkat keimanan karena Ya. itu kan urusan Tuhan tuh. Betul. Ya, tapi kalau kita melihat agama sebagai panduan moral, Ya. jadi yang tampak misalkan apakah pemimpin itu dia mempraktekkan ajaran agama, kan ajaran agama di mana saja kan Ya. melarang jangan mencuri, Ya, betul. jangan korupsi ya. Ya. Itu mungkin kita bisa lihat di situ. Panduannya di situ. Jadi ya. panduan di situ. Oh, Oke. kalau mencuri berarti dia merampas hak orang lain, berarti itu kan dilarang oleh Tuhan. Iya, betul. Nah, jadi pakai panduan moral, tapi kita jangan dengan judgement kita mengatakan bahwa dia tidak layak dipilih karena dia kurang beriman, kurang bermoral. Iya. Tanpa kita lihat buktinya ya. Ya, Ya, atau kita mengadu domba. Mengadu domba. Mengadu domba itu nggak bagus ya, Mengadu Bung domba. Klau, ya. Jadi pilihlah calon pemimpin berdasarkan Ya. prestasi kerja. Prestasi kerja. Nah, itu yang harus kita tonjolkan, Pak Yes. Dan semua prestasi kerja untuk NKRI. NKRI, Untuk Negara Kesatuan NKRI Republik dan ini. Pancasila. Pancasila, NKRI. Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, Iya. dan NKRI kita ini Iya. harga mati. Harga mati. Setuju Bung Klau ya? Setuju, sangat setuju. Negara Pak Yes. kita ini negara hebat, negara kita ini negara yang kaya raya. Mudah-mudahan benar-benar nanti bisa menjadi contoh di Iya. dunia. Demikian Bung Klau. Iya, Pak Yes. Kita tutup dulu Bung Klau. Terima kasih, Pak Yes. Ya. Publikan dimanapun berada, tadi sudah disampaikan jangan menggunakan politik identitas. Saya juga menekankan di sini, tadi saya sudah sampaikan, ada undang-undangnya. Tidak boleh menggunakan politik identitas dan juga tidak boleh menghakimin atau merusak menggunakan IT, hoax, berita-berita yang lain, karena ada undang-undangnya, para masyarakat bisa dituntut di depan pengadilan. Harapan kita, mari kita cerdas, jangan menggunakan politik identitas. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang baik untuk meneruskan apa yang sudah kita cita-citakan bersama. Demikian Publikan dimanapun berada. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di lain episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.